merupakan strategi belajar yang melibatkan siswa belajar dengan orang lain. Jadi strategi belajar sosial afektif ini erat kaitannya dengan perasaan dan perilaku siswa dalam belajar. Nah, kontrol emosi pada strategi belajar sosial afektif ini mengarah pada pengaturan pada perasaan-perasaan yang timbul selama pembelajaran. Dan kegiatan kontrol emosi membantu siswa memotivasi diri dalam belajar, mengatur sikap saat menghadapi tes, dan keyakinan terhadap kemampuan diri untuk menyelesaikan tugas-tugas belajarnya. Yang lainnya, ada yang menambahkan? Saya ingin mencoba menambahkan, Madam. Silakan, Nailis. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, strategi belajar sosio-afektif adalah strategi belajar yang melibatkan siswa belajar dengan orang lain. Itu berarti kalau menurut saya itu sama dengan saling bermusyawarah dalam dibentuk kelompok begitu, Madam. Jadi para siswa saling mengutarakan pendapat tentang suatu materi pembelajaran dan di mana siswa itu dapat menerima pendapat dari teman-temannya, juga saling menambahkan, saling memberikan tambahan pendapat seperti itu, Madam. Jadi saling melengkapi dari materi belajar yang sedang didiskusikan, Madam. Seperti itu, Madam. Ya, ada yang lain? Yang hubungannya dengan strategi apa? Sosio, ya, afektif, dan strategi. Jadi strategi sosio-afektif itu strategi yang diterapkan bagaimana oleh guru di dalam kelas. Strategi yang seperti apa? Kalau kita gabung antara sosio, ya, sosiologi, sosial, dan afektif. Afektif berhubungan dengan perasaan, ya, sosial berhubungan dengan, ya, berhubungan dengan orang lain, dengan lingkungan, dengan sekitar, dengan teman. Jadi kalau kita gabung pengertian masing-masing itu, strategi yang seperti apa yang diterapkan oleh guru untuk menerapkan strategi sosioafektif ini? Bagaimana bentuknya? Contoh misalnya. Izin menambahkan, Madam. Ya, Lex. Jadi strategi belajar sosial afektif itu memberikan kontribusi positif terhadap hasil pembelajaran karena pada strategi belajar sosial afektif itu terdapat kegiatan kerjasama, respon sikap, dan kontrol emosi. Jadi kegiatan belajar bersama atau kooperatif mendorong siswa berinteraksi dengan pasangan belajar untuk saling bergantung secara positif, saling bertukar ide atau pendapat, dan menyatukan persepsi untuk mencapai hasil belajar. Untuk contohnya itu, siswa bisa mempraktekkan bahasa Perancis dengan siswa lainnya. Siswa dapat meminta kepada ahli bahasa Perancis untuk mengoreksi berbagai macam kompetensi seperti berbicara, menulis, mendengarkan, dan membaca. Begitu, Madam. Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin kalau strategi yang berhubungan dengan afeksi apa afektif? Ya, sosiologi tadi tambahkan ya berhubungan ya siswa melakukan tindak komunikasi dengan teman misalnya dalam konteks lingkungan belajarnya ya. Kalau afeksi apa yang bisa dilakukan oleh guru untuk strategi yang berhubungan dengan afeksi? Afeksi itu kan berhubungan dengan perasaan, ya kan, dengan emosi ya. Jadi strategi yang seperti apa kira-kira atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru untuk menimbulkan, untuk menunjukkan afeksinya kepada siswa? Ya, jadi strategi sosioafektif adalah strategi ya yang mengutamakan kepada hubungan antara yang dipelajari oleh siswa dengan
masyarakat, atau kalau kita konteksnya dalam kelas dengan teman yang ada di kelasnya, ya. Kemudian afektif itu artinya guru menciptakan situasi yang menimbulkan perasaan tenang atau yang memberikan emosinya menjadi lebih baik, termotivasi, ya kan, memberikan kalimat-kalimat yang membangun semangat gitu. Jadi kalau kita gabungkan strategi sosioafektif adalah strategi belajar dan pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran yang digunakan oleh siswa ataupun kalau pembelajaran dapat oleh guru, ya. Jadi strategi belajar yang mengutamakan peningkatan atau mengutamakan ketenangan, ya, untuk mencapai sebuah tujuan belajar, ya, yang digunakan dalam lingkungan tinggal atau lingkungan belajar dari siswa itu. Jadi strategi sosioafektif menekankan kepada terciptanya sebuah lingkungan belajar yang mendukung, memotivasi, memberi semangat, ya, kepada siswa, ya, sehingga dia dapat, kalau konteksnya dalam pembelajaran bahasa asing, dia dapat menerapkan bahasa tersebut dengan sosial, lingkungan sosial, ya, baik lingkungan sosial di kelas maupun lingkungan sosial di luar kelas yang bisa diciptakan oleh guru, ya, ataupun kalau di lingkungan alamiah, milieu naturel, kalau tinggalnya di Perancis misalnya, dia dapat berkomunikasi dengan orang Perancis yang ada di masyarakat itu, ya. Jadi sosioafektif di sini, ya, mengutamakan kepada perasaan, emosi, ya. Jadi lebih kepada, ya, penggunaan kalimat-kalimat yang mendukung atau misalnya tindakan-tindakan yang dapat memantik semangat siswa, meredakan kegelisahan, gitu, ya. Jadi lingkungan belajarnya itu diciptakan menjadi sebuah lingkungan yang mendukung siswa itu untuk belajar, ya. Jadi siswa yang mungkin awalnya masih gugup karena baru belajar pertama kali bahasa Perancis di kampus misalnya, ya, guru dapat menciptakan permainan-permainan pada awalnya misalnya, ya, sehingga membentuk sebuah image bahwa bahasa Perancis itu tidak sulit misalnya, ya. Jadi guru membangun emosi, ya, membangun emosi yang positif di dalam jiwa belajarnya, ya, dapat berupa, kalau kita buat sebuah tindakan nyata di dalam kelas misalnya, ya, ada yang namanya ice breaking. Ada yang tahu apa itu ice breaking? Apa itu ice breaking? Ada yang tahu, yang pernah mendengar mungkin? Ice breaking, ice itu apa? Ice? Pemecah suasana, Madam. Ya, jadi memecah kebekuan, memecah suasana. Biasanya kalau kita baru bertemu pertama kali, atau lama tidak bertemu, atau misalnya kalau belajar bahasa Perancis pemula, awal, gitu kan, tidak tahu kan apa yang harus dipelajari, belum kenal misalnya, guru dapat menciptakan ice breaking untuk memecahkan kebekuan antar pembelajar dan dari jiwa si pembelajar itu. Jadi ice breaking itu bisa diciptakan. Ice breaking itu bisa berupa teka-teki misalnya, bisa berupa permainan, bisa juga dialog saja gitu, ya, hanya dialog gitu, yang tujuannya apa? Memecah kebekuan, ya, menunjukkan, ya, kepada siswa, ya, menciptakan hubungan erat antar siswa, ya. Jadi yang belum kenal menjadi lebih kenal, ya kan? Misalnya hanya dengan kalimat comment vous appelez dan je m'appelle saja untuk ice breaking untuk yang pemula misalnya, ya. Guru beri contoh, saya bertanya misalnya kepada seseorang, ya, kepada Nailis misalnya baru pertama kali bertemu, vous appelez comment, gitu, ya. Jadi membuat pertanyaan dan menjawab, ya. Jadi hanya bertanya dan menjawab dengan tujuan ingin tahu nama saja, ya, itu untuk menciptakan kebekuan, untuk saling berkenalan, ya kan, dan memberikan perasaan lebih tenang kepada siswa. Kalau kalian dalam lingkungan yang tidak kenal misalnya, ya kan, itu kan agak lebih kaku, ya. Nah, emosi-emosi yang tidak mendukung itu juga tidak akan mendukung
pembelajaran jadi emosi yang ada di dalam diri siswa atau pembelajar, ya, itu dapat membantu, dapat juga melemahkan, ya, dapat menguatkan dan melemahkan. Nah, perasaan-perasaan yang melemahkan itu yang diminimalisir dengan strategi sosioafektif ini. Jadi misalnya dengan ice breaking, ya, dengan contoh, ya, saya bertanya, vous appelez comment? Kemudian menjawab je m'appelle, diulang-ulang kepada teman-teman yang ada di kelas itu, ya, tujuannya apa? Untuk saling berkenalan. Setelah berkenalan, ya, membangun emosi keakraban, membangun lingkungan yang akrab, membangun lingkungan yang positif, sehingga ketika jiwa pembelajarnya itu positif, ya, dapat mendukung situasi belajar, ya. Sosio berhubungan, bertanya nama itu kan artinya berhubungan, ya, berkontak, komunikasi, berkontak sosial dengan teman yang di dalam kelas. Afeksinya apa? Ya, menunjukkan keakraban, yang menunjukkan kalau kita sudah kenal teman itu kan lebih tenang, misalnya sudah punya teman, ya. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru yang diciptakan untuk memberikan ketenangan, ya, secara psikologis, ya, kepada siswa, ya, itu adalah wujud dari afeksi, ya. Ingat, ya, bahwa ada kognisi, ada afeksi, satu lagi apa? Kalau dalam penilaian itu ada penilaian kognitif, ada yang afektif, ada satu lagi apa? Ada yang tahu istilahnya apa? Psikomotorik, Madam. Psikomotorik. Psikomotorik, ya. Jadi kalau psikomotorik itu kan berhubungan dengan skill-nya, dengan keterampilan yang diwujudkan oleh bisa dari anggota badan, kan, misalnya dapat melafalkan posisi. Jadi misalnya apa, ya? Melafalkan huruf U itu dengan tepat, bentuk mulutnya misalnya, ya. Kemudian dapat menggunakan teknologi untuk membuat sebuah presentasi, itu psikomotor. Kalau kognitif itu kan, ya, yang berhubungan dengan kepandaian otak, ya. Nah, afektif, ya, afektif itu yang berhubungan dengan emosinya. Nah, jadi seluruh tindakan guru yang dilakukan untuk mendukung, ya, emosi siswa, yang membantu menciptakan ketenangan, lingkungan yang positif, yang membantu secara psikologis, yang mendukung secara psikologis jiwa pembelajar, itu adalah wujud dari strategi sosioafektif. Jadi afektif itu berhubungan emosi, sosio itu artinya berhubungan dengan orang lain, ya. Jadi bagaimana, ya, strategi belajar yang dapat membuat siswa, ya, memiliki psikologis jiwa yang positif untuk menciptakan lingkungan, ya, belajar yang baik, ya. Dia dapat, ya, jadi dari siswa, ya, dia dapat menciptakan lingkungan belajar yang baik untuknya. Kalau guru, berarti bagaimana guru membuat strategi, ya. Jadi strategi sosioafektif itu bisa diterapkan oleh pembelajar sendiri. Jadi ketika kalian belajar, apa yang kalian lakukan untuk membuat kalian tuh termotivasi, misalnya. Misalnya saya ingin dapat melafalkan bunyi-bunyi bahasa Perancis yang sulit. Misalnya ada je, ada u, ada v, ya kan, misalnya. Karena apa motivasinya? Saya ingin pergi ke Perancis misalnya. Ya, jadi kalian membuat menciptakan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dirinya sendiri. Ya. Nah, itu berarti kalian menerapkan sosioafektif. Setelah kalian belajar, ya, kalian memunculkan motivasi untuk diri sendiri, kemudian bisa bahasa Perancis, mempraktikkan pada orang lain. Ya, jadi strategi sosioafektif, strategi kognitif, strategi metakognitif, ya, itu berfungsi kepada pembelajar dan pengajar. Jadi tidak hanya guru yang bisa menerapkan di dalam kelas. Kalau konteksnya adalah guru, bagaimana guru menciptakan situasi, ya, yang dapat menciptakan lingkungan yang membuat siswa termotivasi, memberikan lingkungan yang membuat jiwa siswa itu bersemangat untuk belajar. Ya, kemudian dia mampu berhubungan baik dengan lingkungannya, itu adalah sosioafektif. Tapi kalau untuk pembelajar sendiri juga dapat menerapkan sosioafektif. Ya, bagaimana kalian memunculkan motivasi, memberikan positive thinking, ya, berpikir yang lebih baik, gitu kan, kepada diri sendiri bahwa saya bisa, gitu.
saya bisa belajar bahasa Prancis, saya bisa menguasai bahasa Prancis. Itu berarti kalian menerapkan sosioafektif pada diri kalian sendiri. Ya, kalian mau mempraktikkan misalnya, kemudian kalian mempraktikkan itu dalam sebuah forum chat misalnya, itu kan kalian mewujudkan itu ya, kalian berhubungan dengan orang lain ya dalam bentuk tulisan, atau misalnya Skype itu kan bisa berkomunikasi lisan misalnya, itu salah satu strategi sosioafektif. Jadi memberikan motivasi bahwa saya bisa, kemudian memberikan wadah ya melalui Skype itu ya sebagai guru misalnya, supaya siswa dapat berkomunikasi dengan orang lain, berhubungan sosial gitu. Ya. Jadi sebagai guru berarti menciptakan tindakan kegiatan yang dapat menimbulkan motivasi dari diri siswa, pembelajar ya. Kemudian setelah motivasi itu timbul, ya, kemudian guru memberikan sarana agar dia dapat menggunakan ya yang dipelajari itu dalam konteks berhubungan dengan orang lain. Kalau kita bahasa, saya berhubungan dengan orang lain bisa berkomunikasi langsung. Misalnya dengan bermain peran, jadi diciptakan sebuah lingkungan. Jadi dia berhubungan dengan teman-temannya. Atau tadi misalnya dalam kelompok-kelompok diminta berdiskusi. Ya, temanya diberi masing-masing misalnya. Jadi tidak melepaskan begitu saja untuk berdiskusi, tapi kalau konteksnya dalam pembelajaran bahasa asing tentu dibagi sesuai dengan tingkat, ya kan, kemudian tema yang dipelajari, ya, kemudian siswa dapat berdiskusi dengan teman-teman. Jadi kalau misalnya temanya tentang angka, misalnya temanya angka, sosioafektif untuk belajar angka itu apa misalnya? Oh, afeksinya tadi misalnya dengan ice breaking, menyebutkan angka-angka bahasa Perancis dengan cara tambah-tambah tapi dengan permainan ya, atau menemukan angka, ada teman yang menyebutkan angka dalam bahasa Perancis, kemudian teman yang lainnya ya, nah, jadi ada 2 orang atau misalnya 2 kelompok, satu kelompok menyebutkan angka dalam bahasa Perancis, kelompok yang satunya mencari angka yang ada di dalam papan. Jadi di papan tulis itu disebar angka-angka dalam bahasa Perancis ya kan, kemudian ada kelompok yang menjadi bagian menyebutkan angka ya, misalnya kemudian kelompok yang lainnya mencari angka yang ada di dalam papan itu ya, itu menimbulkan ya motivasi ya dan lingkungan yang menyenangkan ya, kompetitif tetapi menyenangkan ya kan. Kalau di dalam kelas dilakukan seperti itu ya kan, akan terhindar dari kekakuan misalnya ya. Jadi itu tadi awalnya dilakukan permainan-permainan seperti itu, menyebut angka yang kelompok satunya menemukan angka misalnya ya. Nah, itu setelah perasaan senangnya itu dibangun, kemudian mulai ke aktivitas bagaimana praktek angka itu di dalam sebuah tema. Nah, apa ya tema yang berhubungan dengan angka misalnya? Oh, bertanya jam misalnya ya. Jadi dibuat siswa, kemudian dibentuk kelompok-kelompok, ada yang bertugas membuat dialog misalnya ya, membuat dialog untuk keterampilan berbicara ya kan, membuat dialog konteksnya tentang bertanya jam. Bertanya jam di mana misalnya, bertanya jam ketika di jalan gitu ya kan, bertanya kepada orang yang belum dikenal, dia disuruh mempraktekkan ya. Kalau bertanya jam itu kan akan menyebutkan angka. Kemudian yang di kelompok lain misalnya, oh bertanya harga, harga juga berhubungan dengan angka. Bertanya harga tepatnya di mana misalnya, oh di pasar misalnya, antara penjual dan pembeli ya. Jadi ice breaking, permainan ya, jadi kegiatan-kegiatan yang membangun perasaan senang, menenangkan ya dari diri siswa, termasuk bagian dari strategi sosioafektif ya. Setelah terbangun afeksinya, terbangun emosi yang baik ya, dibuatlah kegiatan untuk supaya dia menjalin hubungan dengan orang lain, lingkungan sosial, lingkungan di kelas misalnya, seperti itu. Kalau misalnya kursusnya di Perancis misalnya, oh dia belajar di dalam kelas, kemudian dia praktek belajar bahasa Perancis di lingkungan luar kelas, yang tentu orang Perancis asli gitu ya, native speaker-nya. Jadi itu, kalau strategi kognitif ada strategi yang dibangun untuk proses berpikir, ya, bagaimana membuat siswa dapat berpikir secara sistematis, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa ya merangsang ya, berpikir logisnya ya, menggunakan otaknya, itu kognitif. Kalau metakognitif ya salah satunya adalah
bagaimana siswa bisa mengenali dirinya sendiri, kelebihannya, kekurangannya, ya, di bidang yang dia pelajari. Jadi misalnya apakah saya sudah dapat menerapkan angka ketika menyebutkan harga misalnya, ya, atau disebut apa itu kalau mengukur diri sendiri itu kemarin minggu lalu disebut apa? Penilaian yang menilai diri sendiri istilahnya apa? Metakognisi yang ada. Iya, apa nama istilahnya? Penilaian untuk menilai diri sendiri namanya apa? O? Otodidak. Apa? Sudah lupa. Apa istilahnya? Oto apa? Nggak ada yang pakai wajah, semuanya foto saja. Jadi saya bingung mau tanya siapa. Namanya auto-evaluation. Ya, auto itu sendiri. Ya, evaluasi, menilai dirinya sendiri. Jadi kalau metakognitif itu strategi yang diterapkan agar siswa dapat mengetahui kelebihan, kekurangan dari bidang yang dia pelajari. Ya, dapat sebagai guru bisa membuat instrumen. Ya, jadi penilaian itu ada penilaian kognitif, ada yang penilaian metakognitif, yaitu penilaian berbasis penilaian diri. Ya, nah penilaian diri itu juga dapat dibuat oleh guru. Jadi guru membuat instrumen, tabel, ya, diberi pertanyaan-pertanyaan. Apakah Anda dapat membuat kalimat pertanyaan menggunakan U misalnya? Ya, apakah Anda dapat bercerita tentang masa lalu misalnya untuk produksi écrite, c'est composé misalnya. Jadi itu bentuk autoevaluation. Jadi kalau autoevaluation itu tidak berbentuk instrumen tes, konjugasi, kemudian kala waktu, kemudian adjektif, bukan. Kalau itu bagian dari kognitif, ya, strategi kognitif agar siswa dapat belajar materi-materi itu dan berpikir logis. Tapi kalau metakognitif, strategi yang diterapkan agar siswa dapat mengukur ke dirinya sendiri, kelebihan kekurangannya. Kemudian strategi sosioafektif adalah strategi yang dibangun atau yang digunakan oleh pembelajar dan pengajar untuk menciptakan motivasi emosi yang baik dari dirinya sendiri, kemudian dapat berhubungan dengan lingkungan atau orang-orang di sekitarnya, ya, kalau sosioafektif itu. Ya, jadi secara singkat, ya, bentuk-bentuk strategi itu, ya, dari 3 itu, ya, adalah kognitif itu jadi berpikir sistematis dan logis pada bidang yang dipelajari, ya, bagaimana membangun brain mapping-nya, ya, otaknya, cara berpikir agar dia dapat menguasai bidang itu. Ya, jadi menciptakan cara-cara agar siswa mudah menghafal, misalnya mudah menghafal konjugasi yang berakhiran er, misalnya bagaimana siswa dapat menghafal angka misalnya, seperti itu berarti kognitif. Kalau metakognitif jadi bagaimana membuat penilaian diri, ya, untuk tujuan menilai kelebihan dan kekurangan pembelajar. Saya rasa grup 3 nggak ada perkembangan karena lebih banyak saya yang bicara. Ya, jadi saya harap tugas berikutnya yaitu membuat ringkasan tentang kelompok 1 itu tentang strategi kognitif, kelompok 2 strategi metakognitif, dan kelompok 3 tentang strategi sosioafektif. Silahkan cari dari sumber-sumber di internet, bisa dari artikel, bisa dari web berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kemudian buat, jadi satu kelompok cukup satu, ya, tapi nanti diunggah ke Elena-nya semua mengunggah, jadi satu kelompok cukup satu makalah, ya, paling banyak 5 halaman,
Jadi paling banyak 5 halaman. Nanti saya akan buat apa yang harus ditulis di dalam makalahnya. Ya. Jadi membuat paling 5 halaman itu sudah paling banyak, spasinya 1,5 ya. Jadi tentang strategi kognitif, metakognitif, dan sosioafektif. Silakan cari dulu sumber-sumbernya yang ada di internet. Banyak sekali, baik dari jurnal, artikel, ataupun tesis dan skripsi. Ya. Bukan hanya menyalin, tetapi memahami. Ya, jadi nanti dalam makalahnya ada bentuk bagaimana penerapan strategi, contoh penerapan strategi sosioafektif, kognitif ataupun metakognitif di dalam pembelajaran bahasa Perancis. Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri satu SKS. Nanti kalian silakan berdiskusi antar kalian untuk membagi ataupun mencari sumber. Ada pertanyaan? Berarti itu nanti dalam bentuk makalah gitu ya, Madam? Iya, satu kelompok cukup satu makalah. Baik, Madam. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya? Putus-putus suaranya. Izin bertanya, Madam, itu nanti makalahnya dibuat dalam PDF atau Word? Lebih mudah diunggahnya dengan PDF atau Word. Tapi bukan copy-paste dari artikel kemudian dipindah ya. Iya. Harus meresum dari beberapa materi. Madam izin bertanya. Untuk pengumpulannya masing-masing mengumpulin atau perwakilan satu kelompok? Masing-masing mengumpulkan, masing-masing mengumpulkan saja. Ya, jadi setiap mahasiswa mengumpulkan agar di Elenanya nggak kosong. Nanti kalau tidak mengunggah, teranya kan kosong, tidak mengumpulkan. Jadi semua tetap mengumpulkan, tetapi kerjanya kerja kelompok. Ya. Baik, Madam. Ada pertanyaan? Cukup, Madam. Ya, jadi silakan nanti berdiskusi untuk pembagiannya. Nanti saya unggah isi apa yang harus ditulis di dalam makalahnya ya. Bon, merci pour aujourd'hui. Je termine le cours. Jangan lupa nanti validasi mualang. Au revoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.